Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Mister Iman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi dengan saya Iman di channel Mister Iman. Hari ini kita bahas seri selanjutnya ya, terkait dengan pengantar manajemen, itu terkait dengan manajemen SDM ya. Kali ini kita akan di seri ke 10 ini terkait dengan manajemen SDM. Apa itu manajemen SDM? Kita simak sama-sama. Baik teman-teman semuanya, saya disclaimer dulu. Ini saya bukan dosen manajemen, tapi memang ini saya buat untuk teman-teman yang mengambil mata pengantar manajemen. Semoga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita sama-sama saling membantu belajar ya, saling berjalan bersama ya. Oke, tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk tidak ada maksud menggurui, tapi mudah-mudahan ini bisa sarana kita saling sama-sama belajar. Baik, kita lanjut teman-teman. Nah, manusia sebagai sumber daya organisasi. Jadi manajemen SDM ini berkaitan dengan manusia ya. Nah, karena singkatannya aja sudah sumber daya manusia, SDM, sumber daya manusia, berarti yang dikelola atau di manajemen ini adalah manusia atau orang itu sendiri ya dalam organisasi. Baik, mengolah sumber daya manusia. Nih, salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola para wirausahaan adalah sumber daya manusia yang dimilikinya. Jadi memang ketika kita punya perusahaan atau punya bisnis atau punya organisasi, maka pengolahan sumber daya manusia itu sangat penting ya, karena memang ini terkait dengan keberlangsungan bisnis atau suatu usaha dari perusahaan tersebut ya. Kemudian manusia atau karyawan menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Jadi memang untuk manusia di sini dalam hal ini adalah karyawan, itu adalah motor penggerak ya teman-teman, motor penggerak kegiatan usaha, di mana motor penggerak itu harus dikelola dengan profesional atau dengan sangat baik sehingga nanti menghasilkan bisa mencapai tujuan-tujuan dari apa yang sudah dicapai, apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Baik, lanjut. Sumber daya manusia dalam kewirausahaan ya. Nah, definisi sumber daya manusia merupakan individu-individu yang memberi sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi perusahaan atau di perusahaan ya. Jadi individu-individu yang memberi sumbangan berharga ya terkait dengan pencapaian kesuksesan dari usaha atau perusahaan tersebut ya. Nah, sumbangan hasil produktivitas pada posisi yang dipegang, maka sumbangan mereka adalah itu produktivitas dari pekerja atau sumber daya itu untuk menghasilkan apa yang sudah dia bagian atau posisi yang dia tempati gitu ya gambarannya. Nah, pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini menurut Mondi 2008 ya. Jadi adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut Webster dan Davis, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif ya karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuan manajemen sumber daya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari karyawan sendiri ya. Menurut Schiller dan Jensen, SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Memang secara ya, SDM itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah aset dari perusahaan atau lembaga tersebut gitu ya. Oke, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik ya. Bagaimana pertama terkait dengan fungsi-fungsi SDM-nya. Skupnya pertama mereka harus mengatur terkait dengan pengadaan SDM, rekrutmen ya. Pengadaan SDM, bagaimana pengadaannya, fungsi operasionalnya, pengadaannya, fungsi operasional, bagaimana perencanaan SDM-nya, bagaimana perencanaan kebutuhannya, bagaimana pencarian atau penarikan SDM-nya, bagaimana cara seleksinya, bagaimana penempatannya, sudah tempatan bagaimana pembakalannya, itu terkait dengan pengadaannya. Kemudian dengan terkait dengan skop pengembangan SDM, mana fungsi operasionalnya itu pengembangan terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Biasanya setiap perusahaan untuk karyawan-karyawan itu tidak lepas dari terus melakukan pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya dan pengembangan karir di masing-masing perusahaan atau lembaga tersebut gitu ya. Kemudian terkait dengan pemeliharaan SDM, bagaimana terkait dengan kompensasi, pembayarannya, integrasinya, bagaimana masuknya, bagaimana hubungannya, bagaimana terkait dengan aturan-aturan PK dan sebagainya. Nah, itu gambaran terkait dengan fungsi-fungsi SDM ya.
Terkait dengan instrumen SDM-nya, bagaimana analisis jabatan, ini kebutuhannya apa, ini orangnya harus seperti apa. Kemudian ada namanya penilaian prestasi kerja, dan kemudian evaluasi ya terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan. Ya, oke, baik. Lanjut. Nah, apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia nih, teman-teman? Ya, manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Apa sih perbedaannya? Ya, kita lihat ya. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Ya, itu untuk manajemen personalia. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset, ya, kekayaan yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau tadi manajemen personalia hanya karyawan itu hanya sebagai salah satu produksi saja, tapi kalau MSDM karyawan itu sebagai aset, dimana kalau aset itu harus dijaga dengan baik atau dipelihara dengan baik gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan-tujuan MSDM ya, apa sih tujuan-tujuan MSDM? Pertama ada tujuan organisasional ya, kemudian tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Kita cek satu-satu ya. Tujuan MSDM itu tujuan organisasionalnya. Kita lihat. Tujuan organisasional itu apa? Tujuan organisasional memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi ya pada aktivitas organisasionalnya. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Itu tadi tujuan organisasionalnya. Kemudian terkait tujuan fungsional ya, MSDM itu menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi, sehingga memang kebutuhan organisasi ini harus disesuaikan ya, harus diatur, harus di manajemen dengan baik supaya apa, ketika ada kebutuhan maka perusahaan sudah punya sumber daya yang bisa capai tujuan apa yang sudah dicapai, apa yang sudah ditentukan. Okay. Nah, sumber-sumber daya akan berkembang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Nah, gitu ya. Jika tidak ada MSDM yang baik, maka perusahaan itu bisa juga terlalu banyak bekerja atau tidak efektif, maka kurang bekerja atau lain sebagainya, gitu ya. Kemudian tujuan kemasyarakatannya, tujuan ketiga ya, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari menimbulkan dampak negatif tuntutan sebagai organisasi. Jadi tujuan masyarakat ini bagaimana manajemen sumber daya manusia itu juga bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan di masyarakat gitu ya. Kemudian tujuan personal ya, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong solusi individual bagi organisasi. Nah, tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah, itu tujuan personal ya, tidak hanya memikirkan tujuan dari perusahaan, tapi juga ada tujuan personal. Saya apa terkait dengan sumber daya atau karyawan ya, sehingga harus dibina dengan baik, dimotivasi, dan diberikan hak-hak yang sesuai gitu ya. Gambarannya. Nah, fungsi-fungsi MSDM ya, persiapan dan seleksi tadi ya, ada analisis dan desain jabatan, apa sih yang dibutuhkan, kemudian perencanaannya seperti apa, kemudian terkait dengan pelaksanaan rekrutmen, kemudian bagaimana proses seleksinya gitu ya. Nah, setelah karyawannya setelah perekrutan, apa yang dilakukan selanjutnya, pengembangannya, bagaimana orientasinya, bagaimana muatannya, bagaimana aturan PHK-nya, kemudian pelatihan pengembangan, penunjang karir dan sebagainya. Oke. Fungsi kemudian untuk kompensasi dan proteksi, bagaimana terkait upahnya, bagaimana terkait insentif, tunjangan dan layanan, bagaimana terkait keamanan, keselamatan, kesehatan kerja gitu ya. Nah, kemudian hubungan karyawan dan audit, bagaimana hubungan kekaryawanan antar karyawan satu dengan karyawan yang lain, bagaimana hubungan serikat pekerja dan manajemen, akan hubungan antara serikat pekerja itu adalah kumpulan organisasi bagi pekerja ya, manajemen, dan bagaimana di audit MSDM-nya, apakah ini sudah sesuai dengan bidang jabatan, bagaimana proses perekrutannya, apakah ada kolusi di situ dan sebagainya. Hubungan karyawan dan audit ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi SDM tadi ada terkait dengan penyediaan staff ya, dan bagaimana staffing ya. MSDM Indonesia itu menyediakan penyediaan staff, kemudian pengembangan sumber daya manusia ya, kemudian departemen HRD-nya, pengembangan ya, pelatihan, pendidikan,
kursus dan sebagainya, kemudian terkait dengan kompensasi, pembayaran gaji dan sebagainya, kemudian terkait dengan keselamatan kerja, ya, kesehatan keselamatan kerja, dan bagaimana hubungan karyawan antar karyawan dan hubungan antara institusi karyawan itu sendiri ya, untuk perburuan gitu ya gambarannya. Oke, mungkin itu gambarannya teman-teman. Ini slide-nya sebenarnya masih banyak, namun kita cukupkan aja terkait dengan gambaran terkait dengan fungsi-fungsi MSDM yang ada. Baik, demikian teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini semoga bermanfaat dan bisa teman-teman ambil yang teman-teman perlukan jika memang ini bermanfaat ya teman-teman. Baik, demikian. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jumpa lagi di episode-episode berikutnya, di seri-seri berikutnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.